Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali dan menyelesaikan rangkaian daurah kitab Al-Nahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim karya Syekh Ahmad Samil Al-Azhari hafizahullah taala. Dan insyaallah malam ini adalah malam terakhir, pertemuan terakhir untuk daurah kitab Al-Nahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim. Alhamdulillah kitab Al-Nahnu ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 bulanan lebih ya. Gitu. Dan alhamdulillah sudah kita bahas dari awal pembahasan awal kitab sampai ke pembahasan kitab Al-Nahnu. Tapi masih ada beberapa hal yang belum kita bahas, dan insya Allah kita akan menyelesaikannya di malam hari ini. Kemudian nanti insya Allah setelah selesai dari kajian pembahasan kitab Al-Nahnu ini, insya Allah nanti seperti biasa akan ada pengijazahan secara simai untuk kitab Al-Nahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim ini insya Allah. Insya Allah kita langsung masuk kepada pembahasan kita, pembahasan terakhir untuk kitab Al-Nahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode ataupun manhajiyah fi tahsin tilawatil Quran. Jadi metode ataupun cara untuk memperbaiki tilawah Al-Quran. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin, di antaranya adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memperbaiki niat, kemudian juga yang ketiga adalah mengetahui tentang hukum-hukum tajwid, kemudian bagaimana cara memilih seorang guru, kemudian juga sampai kepada poin yang kelima, yaitu memilih riwayah dan juga iltizam dengannya. Sekarang yang keenam, poin yang keenam itu adalah tahdidul miqdar. Jadi di antara metode ataupun manhajiyah tahsin tilawatul Quran itu adalah tahdidul miqdar. Bagaimana cara kita membatasi miqdar, ya, ukuran ataupun seberapa banyak yang harus kita setorkan. Ketika kita baru pertama kali, ketika kita ini seorang mubtadi, orang yang baru belajar membaca Al-Quran, kira-kira berapa banyak sih yang harus disetorkan ataupun dibacakan kepada guru kita. Jadi kata beliau bahwasanya ketahuilah itqan itu, mungkin itu, ya, itu bukan karena seberapa banyak kita menyetorkan bacaan gitu ya, tapi bagaimana cara kita menyetorkan bacaan, kata beliau. Ya, semakin sedikit ya kadarnya ataupun yang kita setorkannya kepada guru kita, maka itu semakin afdol katanya untuk seorang talib. Nah,
Ini juga merupakan manhaj ulama kita, ulama-ulama mutaqaddimin, di mana mereka itu mengajarkan Al-Quran, ya, mentalakikan Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya sesuai dengan kemampuan si thalib. Gitu. Ya. Kalau misalnya si thalib itu dia hafalannya bagus, kemudian juga pemahaman tajwidnya bagus, ya, maka nggak apa-apa banyak setorannya, banyak yang dibacanya. Tapi kalau misalnya tidak, artinya kalau misalnya hafalannya misalnya masih berantakan, bacaannya juga masih banyak salahnya, kemudian juga hukum tajwidnya juga masih banyak yang belum tahu, maka sedikit-sedikit, ya, sedikit, 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 gitu. Ini juga manhaj yang digunakan oleh beliau, kata beliau. Ya. Beliau tidak akan mengajarkan thalib lebih dari Al-Fatihah sampai 5 awal surah Al-Baqarah. Kalau awal gitu ya, di awal-awal. Nah, jadi Al-Fatihah sama 5 ayat dari surah Al-Baqarah ini merupakan apa? Merupakan kunci dari keberlanjutan nanti proses tahsinnya. Kalau misalnya ketika di Al-Fatihah dan juga di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini dia banyak salahnya ataupun tadi banyak pengucapannya yang belum sempurna dan lain sebagainya, maka otomatis nanti ke depannya itu juga sama aja kayak gitu. Gitu. Artinya ya bakal kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya ketika dia baca Al-Fatihah kemudian juga 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, kemudian di situ dia bacanya bagus, ya, pengucapannya jelas, hukum tajwidnya juga bagus. Kalau misalnya itu semua udah bagus, gitu, maka apa? Maka nanti insya Allah selanjutnya pun juga akan bagus. Gitu. Selanjutnya akan bagus kata beliau. Dan ini beliau sudah melakukannya beberapa kali. Gitu. Artinya beliau memperhatikan bagaimana kondisi muridnya, ya, bagaimana kondisi murid beliau. Jadi kita juga sebagai seorang guru juga seperti itu. Kalau misalnya ada seorang murid yang bacaannya masih low, yang bacanya masih belum standar dan sebagainya, maka jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak dulu. Tapi kalau misalnya murid kita ini bacanya udah bagus, hafalannya bagus, ya, segala macamnya bagus, silakan gitu. Silakan dia setoran banyak. Ya. Kemudian kalau misalnya kata beliau, kalau misalnya aku menemukan banyak kesalahan, kemudian juga hafalannya masih lemah untuk murid-murid beliau itu, maka beliau melatih mereka pada juz 30. Jadi beliau nggak langsung masuk ke apa namanya Al-Baqarah, kecuali kalau misalnya tadi murid itu dia sudah bacanya bagus. Tapi kalau misalnya bacanya belum bagus, maka apa? Maka beliau mengajarkannya ataupun melatihnya dengan juz An-Naba, juz 30. Karena surahnya pendek dan juga ayatnya juga pendek-pendek. Gitu. Nah, kemudian ini juga bagaimana caranya ketika dia menyetorkan hafalan itu, ya, itu nggak sekali gitu. Tapi kalau bisa berkali-kali. Kalau bisa berkali-kali. Ya, sampai nanti bacaannya sempurna, pengucapannya sempurna, hukum-hukum tajwidnya juga sempurna, pokok ibtidanya juga bahkan sempurna dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kata beliau, kalau misalnya kamu ingin mewujudkan tilawah yang mutqin, ya, bacaan yang bagus, tajwid yang bagus, maka jangan menyetorkan bacaan lebih dari 10 ayat. Ya. 5 atau 10 ayat kata beliau. 5 atau 10 ayat. Nah, ini juga metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Rasulullah itu mengajarkan itu pada sahabatnya paling banyak 10 ayat. 10 ayat.
Sampai akhirnya pas sampai nanti para sahabat bisa mengamalkan, kemudian juga memahami yang beliau baca. Makanya kalau misalnya kita lihat di mushaf ya manuskrip mushaf terdahulu, mushaf zaman zaman dulu gitu yang sangat-sangat tua gitu. Nanti terkadang kita menemukan ada tanda untuk per 10 ayat. Ada tanda mushafnya itu untuk per 10 ayat. Karena itu merupakan manhaj ataupun metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan para sahabatnya. Paling banyak 10 ayat. Setelah itu enggak. Kemudian idza kunta mubtadi'an. Kalau misalnya dia itu mubtadi, kalau misalnya murid kita itu mubtadi, baru belajar. Jadi jangan sampai lebih dari 10 ayat kalau misalnya dia baru baru belajar. Ya, sampai akhirnya nanti dia bisa mengeluarkan hukum-hukum tajwidnya, kemudian juga mengetahui kesalahannya, sebab kesalahannya, dan juga bagaimana cara mengobatinya. Kemudian juga bagaimana dia melatihnya. Ya. Kemudian dia juga banyak mendengar yang benar dari gurunya. Kemudian setelah itu, karena sekarang udah ada HP, kita bisa merekam suara guru kita bacaan yang benar. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6. Bagaimana menentukan miqdar. Ya, berapa banyak sih yang harus kita baca, yang harus kita setorkan ketika kita ingin menyetorkan kepada guru kita. Kemudian selanjutnya yang ke-7 itu adalah as-sima'u qabla al-'ard. Jadi kita mendengar terlebih dahulu sebelum kita menyetorkan hafalan kita ataupun sebelum kita membacakan bacaan Al-Qur'an kita kepada guru kita. Jadi kita dengar dulu. Kita dengar dulu dari guru-guru ataupun dari rekaman-rekaman para masyayikh gitu ya. Karena mendengar sebelum kita setorkan itu adalah manhaj, metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika itu beliau menggerakkan bibir beliau kan ketika Jibril sedang mentelakikan, di situ Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya ya, dan juga mulutnya. Kemudian mendahului malaikat Jibril. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur beliau Rasulullah SAW dengan mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Nah, kemudian maka bukankah kita itu yang paling pantas untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan metode ini, di mana banyak sekali ya, guru-guru yang mereka itu menyepelekan ataupun ya tidak memahami hal seperti ini. Bagaimana dia memberikan nasihat-nasihat. Kemudian tadi apa? Zaman sekarang udah ada HP, akhirnya kita bisa gunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Artinya kita gunakan telepon kita ini, HP kita ini untuk mendengarkan bacaan dari para qurra, para masyayikh yang mutqinin, para syekh yang mahirin, mereka-mereka yang mutqin, mereka-mereka yang mahir, yang bacaannya bisa kita dengarkan, kemudian bisa kita praktekkan. Di sini beliau merekomendasikan bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu taala. Jadi bisa kita sering banyak mendengar bacaannya Syekh Al-Husari rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya
Ya, tapi jangan sampai kita mengira bahwasanya dengan kita banyak mendengar saja ataupun dengan kita mendengar saja itu cukup untuk mempelajari Al-Quran. Enggak. Tapi kita juga harus taraki dan juga musyafahah. Karena itu merupakan umdah, itu merupakan pondasi, dasar. Ya, cara yang paling utama agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka jangan sampai kita lalai dengan sisi ini. Artinya jangan cuma kita mendengar saja, tapi kita talaki juga. Kita setorkan bacaan yang telah kita dengar dari Syekh Khosari, kemudian kita setorkan kepada guru-guru kita. Karena itu merupakan asli daripada cara untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Gitu. Artinya ketika Rasulullah SAW juga belajar ya sama Jibril seperti itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat juga seperti itu. Artinya ada talaki, bertemu kemudian juga bertatap muka, menyetorkan hafalannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, yang ke-8 ini adalah al-qira'ah al-'ardu wa talaqqi wal musyafahah. Yang ke-8 ini adalah ard, menyetorkan hafalan kita, menyetorkan bacaan kita. Kemudian selanjutnya kita talaki dan juga musyafahah. Nah, kita nggak mungkin membaca Al-Quran hanya kita membaca mushaf tanpa punya guru. Ya, nggak cukup kalau misalnya tadi kita juga hanya sekedar mendengarkan saja tanpa talaki. Dan ketika kita talaki pun juga nggak cukup kalau misalnya kita hanya bertalaki melalui mushaf saja. Nggak bisa gitu. Nggak bisa hanya kita mengambil dari mushaf saja. Ya. Dan kita nggak akan mungkin mengetahui bagaimana mengucapkan huruf-hurufnya, ya, bagaimana mengucapkan hukum-hukum tajwidnya, bagaimana mempraktekkan ya, hukum tajwidnya, bagaimana mengetahui ya, kesalahan-kesalahannya dan juga mana yang benarnya gitu. Ya. Kecuali kalau misalnya tadi dia dengan bertalaki, gitu. Ya. Bertalaki dengan gurunya, musyafahah dengan gurunya. Ya. Tapi ya tadi kembali lagi dengan ataupun dari guru yang bersanad. Artinya mereka guru-guru yang mahir, yang mungkin dan sebagainya. Jangan jangan mencari guru yang ya biasa-biasa aja, bahkan nggak ini gitu ya. Mohon maaf nggak jelas gitu ya. Nggak jelas dari segi keilmuannya, nggak jelas dari segi sanatnya dan segala macamnya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu merupakan sunnah mutaba'ah ya khuduhal akhidu anil awal yang diambil dari orang-orang sekarang dari orang-orang dulu. Artinya generasi sekarang dari generasi terdahulu, dari guru kita sampai kemudian kepada gurunya, kemudian kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya katanya, kalau misalnya Al-Quran itu mungkin bisa kita pelajari dengan cara selain talaki dan juga musyafahah, maka Jibril pun juga nggak akan turun. Ya, artinya Jibril nggak akan turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga mentalakikannya, ya, ya setiap tahunnya. Gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ini kalau misalnya cukup dengan ya, ataupun tidak harus dengan talaki, maka Jibril pun juga nggak akan turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jelas nggak? Jelas, Teh. Nah. Kemudian selanjutnya
firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian ketika kita menyetorkan Al-Quran, itu nggak cukup sekali, tapi kalau bisa berkali-kali. Banyak orang-orang yang bahkan mungkin, mohon maaf gitu ya, ada orang-orang yang dia belajar qiraat asyra tapi tidak setoran 30 juz kamilan gitu. Maksudnya sama sekali nggak pernah gitu ya. Ataupun dia belajar riwayat hafaz, mendapat ijazah riwayat hafaz, tapi dia sama sekali belum pernah untuk menyetorkan bacaannya dari awal sampai akhir 30 juz. Beda halnya kalau misalnya dia udah pernah. Kemudian dia mendapat ijazah ikhtibar dan segala macamnya, itu nggak masalah. Tapi yang muskilah adalah ketika dia belum pernah sama sekali untuk menyetorkan hafalannya ataupun bacaannya, ya, mentalakikan bacaannya, mendengarkan bacaannya kepada gurunya dari awal sampai akhir, muskilah. Dia cuma baca Al-Fatihah doang misalnya, tanpa belum pernah khatmah 30 juz kamilan gitu. Baik itu bil ghaib ataupun bin nazar, ya muskilah gitu. Percuma gitu kalau punya ijazah pun juga, untuk apa gitu? Apakah hanya untuk sekedar pameran saja dan sebagainya gitu. Maka di sini kita harus perhatikan, kalaupun nanti kita misalnya nggak bisa untuk menyetorkan hafalan 30 juz, minimal kita tadi membaca 30 juz sampai akhir kepada guru kita. Kalau misalnya sekali ya khatmah aja itu belum tentu mungkin bacaan dan segala macamnya, apalagi kalau misalnya ikhtibar aja, apalagi hanya cuma baca Al-Fatihah aja sama 5 awal surah Al-Baqarah misalnya. Ini gimana kayak gitu? Mohon maaf, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang ya mereka itu memang tujuannya tidak lain hanya untuk sekedar untuk mendapatkan ya tadi ijazah, ya. Kemudian dia bisa mengajarkan, dia bisa disebut sebagai mukri dan sebagainya seperti itu. Ya, dan dia nggak mau capek. Orang seperti itu nggak mau capek, nggak mau merasakan gimana capeknya menyetorkan entah itu bil ghaib ataupun bin nazar gitu ya. 30 juz. Dia pengennya simple, pengennya mudah gitu. Akhirnya dia juga nanti akan mencari gurunya seperti itu. Nggak mungkin gitu dia ya, pengen yang mudah, kemudian dia nyari guru yang mutasyadid misalnya, yang benar-benar fokus kepada bacaan dan segala macamnya gitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak mungkin dia juga datang seperti itu. Tapi dia juga akan mencari para masyayikh yang mutasahil juga, yang bermudah-mudahan dalam memberikan sanad. Nah, cukup baca Al-Fatihah misalnya, dapat sanad, ya, dapat sanad qiraat nasroh misalnya. Itu adalah orang-orang yang tidak mau capek. Orang-orang yang nggak mau capek, orang-orang yang tujuannya itu hanya ijazah aja, hanya kertas itu aja. Tujuannya bukan ingin itqan, bukan untuk ingin faham, ya. Tapi tujuannya seperti itu aja. Akhirnya nanti ketika dia mengajar pun juga tidak seperti itu juga. Ya, masalah dari mana? Dari mana dia belajar ataupun dari mana dia mengajarkan? Bagaimana dia mengajarkan? Sedangkan dia pun juga belajarnya cuma Al-Fatihah aja. Gimana caranya dia mau mengajarkan 30 juz? Sedangkan dia juga hanya talakinya Al-Fatihah aja. Maka ya, kita kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk mengambil ijazah, sanad dan segala macamnya, fokusnya jangan ke sanad, tapi fokusnya ke ilmunya. Karena ya, kalau kata para masyayikh, ijazatuka gitu. Adapun qiraatuka ijazatuka. Kemungkinanmu dari segi
pemahaman dan juga bacaan dan segala macam itu ijazahmu. Gitu. Bukan hanya sekedar kertas yang itu nggak tahu gimana ilmunya seperti itu. Ya, ketika dia disuruh baca, bacanya masih berantakan dan segala macam. Kalau dia udah punya ijazah, ya tadi karena dia juga mendapatkannya juga bermudah-mudahan, tidak sesuai dengan haknya. Gitu. Dan ini fenomena yang sudah sangat terjadi dan banyak gitu. Nggak cuma di Indonesia, tapi di Mesir juga banyak seperti itu. Ya. Banyak yang bermudah-mudahan dalam memberikan ijazah. Maka nanti ketika kita udah punya ijazah, ada punya sanad, jangan bermudah-mudahan juga. Minimal kalau misalnya nggak bil ghaib, gitu, ya bin nazar 30 juz tapi. Ya. Nggak cuma sekedar tadi baca Al-Fatihah, ikhtibar. Ikhtibar nggak masalah kalau misalnya murid kita ini dia emang udah pernah baca 30 juz gitu. Dengan siapa gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum pernah sama sekali, ya jangan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini juga apa namanya bagaimana bertahap gitu. Bagaimana kita belajarnya itu bertahap. Nggak bisa langsung spontan, tapi pelan-pelan. Gimana caranya kita berproses untuk belajar Al-Quran itu berproses. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya, seperti itu. Nggak bisa kita pengen instan. Kita pengen instan, kemudian pengen dapat ilmu yang banyak, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, 6 hal yang harus kita punya gitu ya, ataupun kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Di antaranya ada tulus zaman, sepanjang waktu, gitu. Nggak cuma setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-9 itu al-qira'atu bi martabatit tahqiq. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan martabah tahqiq. Maratibul qira'ah ataupun ya, apa namanya? Tempo membaca Al-Qur'an itu ada 3. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, wa yaqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma hadrin wa tadwirin kullu muttaba' ma husni sautin bil hunil arabi mujawwadan mulatalan mujawwadan bil arabi. Jadi ada 3. Yang pertama tahqiq, tadwir, hadir. Adapun tartil itu bukan tempo sendiri ataupun ya bukan tempo sendiri, bukan meratib sendiri. Tapi dia mencakup semuanya. Ketika kita bisa membaca dengan hadir, dengan tadwir, dengan tahqiq, ya, sesuai dengan porsinya, nggak berlebihan dan nggak dikurangi, maka itu masuk kepada tartil tadi. Nah, masing-masing dari tempo bacaan itu punya faidah ataupun ya punya manfaat, faidah. Gitu. Punya waktu khusus yang bisa kita gunakan tempo tersebut. Kira-kira kita baca pakai tempo ini pasnya ketika apa gitu. Nah, kalau misalnya kita baru belajar, kalau misalnya murid-murid kita baru belajar Al-Quran, maka jangan langsung diajarkan untuk baca dengan tempo hadir. Tahqiq aja nggak boleh gitu ya, apalagi hadir. Tapi gimana caranya dia bisa membaca Al-Quran yang pertama kali itu dengan tempo tahqiq, ya, dengan tempo tahqiq. Karena martabat tahqiq ini sangat cocok digunakan ya, fi majalis ta'lim dalam proses belajar mengajar. Ya. Artinya ketika kita membaca dengan tempo pelan, ya dengan tempo tahqiq itu sangat bermanfaat buat murid kita. Dibandingkan dia harus baca nggak baca cepat-cepat, baca nggak jelas huruf-hurufnya segala macam, itu nggak akan bermanfaat buat dia. Manfaatnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita ajarkan dia, murid-murid kita dengan bacaan tahqiq, bacaan yang pelan-pelan, gitu,
maka itu akan sangat-sangat bermanfaat buat dia. Membaca dengan bitu udah ya, otomaknina, nggak terburu-buru, santai, menyempurnakan madnya, menyempurnakan hamzahnya, menyempurnakan harakatnya, menjelaskan izhar, tasydidnya, semuanya dijelaskan. Nah, martabah ini digunakan untuk kita bisa melatih lidah kita. Karena nggak mungkin kita bisa melatih lidah kita dengan tempo cepat, dengan tempo tahdar, nggak bisa. Tapi kita harus membaca dengan tempo tahqiq untuk melatih lisan kita, melatih lidah kita agar kita terbiasa dengan huruf-huruf ataupun dengan bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian melatih huruf-hurufnya, menyempurnakan hak dan juga mustahaknya, dan lain sebagainya. Dan nggak boleh seorang mubtadi, orang yang baru belajar Al-Quran, ya, baru belajar banget gitu, belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan hadar secara mutlak, gitu. Mutlakan, nggak boleh. Karena itu nggak akan bermanfaat buat dia. Tapi mungkin ini bisa kita praktekkan kepada orang-orang yang sudah mahir, orang yang sudah mungkin bacaannya. Gitu. Ya, tempo hadar ini bisa kita praktekkan untuk mereka-mereka itu, murid-murid kita yang udah expert gitu, yang bacanya udah bagus dan segala macam, kita ajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan tempo cepat. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tempo tahqiq, tapi dia nggak bisa dengan tempo hadar. Makanya ketika Imam Nafi dikatakan apa standar dari mutkin itu, ya, bagaimana seorang bisa dikatakan mutkin itu, ya, beliau mengatakan idza hadar. Kalau misalnya dia hadar, karena beda antara hadar sama tahqiq. Orang bisa menyempurnakan bacaan dengan tempo tahqiq karena sangat-sangat mungkin gitu. Karena dia baca pelan, akhirnya wajar kalau misalnya huruf-hurufnya jelas dan segala macamnya. Tapi ketika dia baca hadar, berantakan jadinya nanti. Kalau misalnya dia belum mahir, belum mungkin, maka nanti bacanya berantakan. Ya. Huruf-huruf yang nggak jelas, kemudian idhar idghamnya nggak jelas, madnya juga apalagi diterobos semuanya gitu. Gitu. Jadi hadar ini juga perlu diajarkan kepada murid kita. Ya, tapi mereka-mereka yang udah expert, mereka-mereka yang bacanya udah bagus. Gitu. Kalau misalnya mereka-mereka yang baru belajar, maka mereka diajarkan, ya, suruh mereka baca dengan tempo tahqiq. Karena supaya kita juga nanti bisa mengoreksi dia dengan mudah. Karena kita tahu bahwasanya oh ini salah nih, huruf-hurufnya belum jelas gitu. Madnya belum jelas, punahnya dan segala macam belum jelas, gitu. Belum sempurna. Tapi kalau hadar ya gimana cara mengoreksinya? Seperti itu. Nah, maka kata beliau, kalau misalnya kita baca dengan tempo tahqiq, ya, maka kita bisa baca, mendengarkan bacaan atau seperti bacaannya Syekh Husari gitu. Kemudian Syekh Abdul Basit, Abdul Somad. Kemudian kita bisa mengikuti mereka berdua, ya, dengan cara mendengar dan juga mengikuti mereka berdua. Kemudian selanjutnya yang ke-10, ke-10, bagaimana caranya ketika kita nanti punya murid ataupun ketika kita sendiri gitu, ketika kita menyetorkan bacaan, entah itu hafalan ataupun bacaan setoran biasa baca gitu, maka kita kalau bisa menyediakan buku, kemudian pulpen, artinya alat tulis. Untuk apa? Untuk menulis setiap kesalahan yang terjadi pada diri kita. Jadi poin yang ke-10 ini adalah tadwinul luhun wa ma'rifatus sababil wuqu'i fiha. Jadi menuliskan lahan-lahan kesalahan-kesalahan yang kita alami, ya, yang kita lakukan. Kemudian juga kita juga berusaha untuk mengetahui apa sebabnya. Apakah karena makhrajnya, apakah karena sifatnya, ataupun karena yang lain sebagainya, yang sudah dibahas di pembahasan sebelum-sebelumnya di awal-awal kitab. Jadi bagaimana caranya seorang thalib yang cerdas, thalibul ilmi yang cerdas, yang pintar itu, dia mencatat kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dia. Kemudian apa? Setelah itu dia mengulang-ulang
Ya, dia mengulang-ulang bacaan yang benar. Tapi dia juga mengulang-ulangnya di depan gurunya. Artinya setelah dia menuliskan kesalahannya, dia udah mengetahui nih, gitu ya. Kemudian juga syekhnya juga sudah mengoreksi, maka nanti dia ketika besoknya mungkin bisa gitu. Ketika besoknya sebelum dia menyetorkan hafalan baru atau bacaan baru, ya di sini dia harus mengulang-ulang kembali kesalahan yang dia alami dilakukan di pertemuan sebelumnya. Gitu. Kemudian dia mengulang-ulangnya dengan bacaan yang benar. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya dia nggak mencatat kesalahan-kesalahan itu, ya maka dia nggak bisa memperbaikinya nanti ketika di rumah lupa tiba-tiba kita sampai rumah tadi salahnya apa aja ya gitu ya. Maka kita bisa kasih tanda misalnya gitu kan, tanda di mushaf kita gitu. Kemudian kita nggak bisa nanti mengulang-ulangnya terus karena ya nggak ada catatannya gitu. Kita lupa apa yang salah tadi. Kita lupa gimana cara memperbaikinya seperti itu. Nah, kata beliau, barang siapa yang tidak menuliskan ilmu tersebut, artinya tadi kan diantaranya adalah kesalahan-kesalahannya itu, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari itu. Ya. Dia tidak akan mengambil manfaat dari itu semuanya. Jadi bisa kita tulis di mana? Di mushafnya ataupun kita punya buku catatan khusus. Kita tulis kira-kira salahnya tadi apa aja. Kita garisin, kita tandain. Kemudian selanjutnya yang ke-11 itu adalah tamrin. Tamrin ala sawabi minal luhuni ba'dal arud. Jadi setelah kita mengetahui kesalahan kita, kesalahan murid kita, yang harus kita lakukan tadi setelah kita mengetahui, kemudian kita tulis, ya, kita perbaiki. Nah, ketika memperbaikinya ini harus ada tamrin, gitu, latihan. Jadi nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kita terus melatih lidah kita, lisan kita, agar kita bisa mengucapkan dengan bacaan yang baik dan benar. Agar kita nggak jatuh kepada kesalahan seperti itu lagi. Jadi gimana caranya kita melatih? Terusan sampai kita bisa sempurna dalam mengucapkannya. Misalnya pengucapan huruf gitu ya. Maka terus berlatih. Nanti kalau misalnya kita punya murid juga seperti itu. Nanti coba gitu ya. Di rumah diulang-ulang lagi, dilatih lagi gitu. Kemudian besok disetorkan lagi. Nah, seperti itu. Karena ketika kita terus melatih lidah kita dan segala macamnya itu, maka itu akan menjadi tabiat kita, kebiasaan kita. Ya. Dan riyadhah itu merupakan asli daripada cara kita untuk sampai kepada itqan yang sempurna. Makanya walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in bifaqihi. Kemudian kata Imam Ibnu Jazari pun juga, aku tidak pernah menemukan wasilah ataupun cara untuk menyempurnakan bacaan untuk sampai kepada derajat itqan, derajat mutqin, itu kecuali riyadhatul alsun. Banyak melatih lidah kita, lisan kita. Kemudian tikror, banyak mengulang. Melatih, kemudian berlatih, kemudian berulang-ulang bacaan kita. Tapi di sini kita ataupun murid kita ini harus sabar. Harus sabar ketika mengulang-ulang bacaan dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Terus berusaha agar lisan kita ini terbiasa dengan pengucapan bacaan yang benar. Sampai akhirnya nanti dia bisa membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kesalahannya pada huruf, gitu, maka latihan mengucapkan
setiap hurufnya itu satu persatu, kemudian juga dengan semua kondisinya. Artinya kita ucapkan pertama kali ifrad dulu. Artinya ketika huruf tersebut sendiri gitu ya. Ba, 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 bo, fo. Gitu. Kemudian kita ucapkan dengan semua kondisinya. Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah, tasydid. Fathah, dhammah, kasrah, tasydid. Kemudian baru mengucapkan ayat Al-Qur'annya. Potongan-potongan ayat yang ada huruf tersebut. Nah, setelah kita benar-benar bisa mengucapkannya secara ifrad, artinya sendiri gitu, maka kita juga harus bisa mengucapkannya ketika tarkib. Nah, ini yang paling banyak keliru ataupun paling banyak salahnya. Ketika dia sudah bisa mengucapkan huruf tersebut secara ifrad sendiri, tapi ketika dia bertemu dengan huruf yang lain, apalagi khususnya ketika dua huruf tersebut bertemu dan mereka punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Dia punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Ya. Maka di sini kita harus benar-benar melatihnya. Apa contohnya? Misalnya tipis sama tebal gitu. Tebal sama tipis. Al-ana haso gitu. Banyak yang baca al-ana haso bil batil bil ba jadinya. Kemudian maso jadinya maso. Karena dia hanya memperbaiki ataupun melatih lidah dia untuk mengucapkan huruf tersebut ketika sendiri. Tapi ketika dia tarkib, lupa untuk melatihnya. Maka gimana caranya kita bisa melatihnya? Afaqo misalnya. Ya, seperti itu. Bil batil. Kemudian juga bagaimana kita melatihnya ketika waqaf juga, ketika wasol juga. Sampai pengucapannya itu benar-benar sempurna di semua kondisinya. Nggak cuma ketika dia berharakat fathah dhamma gitu. Tapi ketika kasroh salah. Ya. Misalnya huruf dhad ya kan. Ketika berharakat dhamma dia kan berharakat fathah bisa. Tapi ketika berharakat kasroh dia jadinya jadi dal misalnya. Biza jadi biza. Nah, itu kan artinya dia belum melatih huruf tersebut di semua kondisinya, tapi pada semua kondisinya. Pada semua harokatnya, fathah, dhammah, dan juga kasrah. Kemudian juga sukun, tasydid, semuanya dilatih. Nah, kalau misalnya kesalahannya itu pada harokat, ya sama juga. Maka kita melatih harokatnya, pengucapan harokatnya ya, dengan sempurna. Kemudian kalau misalnya yang salahnya itu dihukum tajwid, ya, maka kita pertama kembali kepada kitab-kitab tajwid terlebih dahulu. Ya, kita baca ulang, kita merojah kembali hukum-hukum tajwidnya. Sampai akhirnya kita bisa memantapkan maklumat tersebut dalam zihin kita, gitu, dalam akal kita, dalam otak kita. Kemudian sampai akhirnya kita bisa mengetahui cara pengucapannya ya, sebelum kita melatihnya. Begitu juga katanya, ya, meminta bantuan kepada teman kita dalam melatih pengucapan yang benar itu juga sangat penting. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, mereka saling bertanya satu sama lain. Kemudian mereka juga saling mengajarkan, saling membaca satu sama lain. Maka ikutilah mereka, kata beliau. Ikutilah cara mereka, artinya cara para sahabat. Artinya kita juga membutuhkan partner. Ya. Kita atau murid-murid kita nanti butuh partner buat bisa ya istiqomah konsisten agar dia bisa mengucapkan, melatih lidah dia sampai dia bisa mengucapkan pengucapannya dengan pengucapan yang sempurna, yang fasih. Tapi kalau misalnya tadi kita emang nggak punya, kata beliau, kalau misalnya kita nggak punya teman, emang nggak ada partner sama sekali untuk membaca, menyentuhkan hafalan dan segala macamnya,
maka dengarkanlah bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, ataupun kita merekam ya bacaan yang benar, bacaan dari guru kita dengan hafal kita. Nah, kalau misalnya guru kitanya juga bacaannya salah, gimana kan gitu. Makanya penting sekali kita ini memilih seorang guru. Kemudian juga banyak mendengar, banyak mengulang-ulang. Ini juga sangat-sangat bermanfaat buat kita dan juga buat murid-murid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, kami dan juga kalian untuk bisa mencapai derajat itqan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa membacanya dan orang yang senantiasa mengamalkannya. Nah, kemudian yang ke-12 itu adalah ardul kalimati wal luhuni allati tammal wuqu' fiha wahdaha. Nah, jadi menyetorkan ataupun membacakan kembali kata-kata ataupun kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di sana wahdaha sendiri. Artinya ada waktu khusus untuk kita menyetorkan, membacakan kembali bacaan yang masalah kepada guru kita. Ya. Setelah kita tadi menulis apa kesalahan-kesalahan, kemudian juga melatihnya, ya, mengucapkan dengan bacaan yang benar, maka kita harus menyetorkan ataupun membacakannya sebelum kita menyetorkan bacaan baru. Sebelum kita membacakan bacaan baru. Nah, kalau misalnya masih ada salah, ya maka perbaikilah dengan lembut. Ini juga berlaku buat ya, kita semua sebagai seorang guru. Kita harus punya sifat sabar. Kita harus punya sifat lapang dada yang luas gitu. Artinya jangan sampai karena murid kita ini nggak bisa-bisa, ya nggak paham-paham, kita bentak, kita marahin segala macam. Yang akhirnya dia harusnya semangat untuk memperbaikinya, tapi malah down karena kita sering marahin, kita bentak dan segala macam. Maka kita harus memperbaikinya birifkin, dengan lembut, dengan halus. Kemudian selanjutnya yang ke-13 ini adalah nggak berlebihan dalam membaca Al-Quran. Ya, harusnya kita pahami bahwasannya memperbaiki tilawah atau membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan atau membaca dengan hukum-hukumnya itu litaisir la litasir. Tujuannya itu untuk memudahkan, bukan untuk malah ta'sir, untuk menyusahkan. Ya. Waliraf'il masyaqqah la lijalbiha. Untuk mengangkat masyaqqah, ya, kesulitan, bukan malah mendatangkannya. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran malah membuat kita menjadi tertekan, gitu, menjadi merasa keberatan dan segala macam. Enggak seperti itu. Tapi kita membaca Al-Quran taisir tadi, lari ta'sir, untuk memudahkan supaya kita senang baca Quran gitu, supaya kita selalu baca Quran karena kita mendapatkan pahala dan segala macam. Kemudian qiraah dengan hukum itu ada mizannya, ada timbangannya. Nah, ini juga sering dibahas, sering Anda sampaikan. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku muqsiral mizan. Bahwasanya huruf itu ada timbangannya, ada kadarnya. Jangan jadi orang yang berlebihan dan jangan jadi orang yang menguranginya. Ya, artinya timbangannya segitu ya harus segitu. Jangan kita tambahin dan jangan kita kurangin. Harus dibaca sesuai dengan porsinya. Kemudian karena itu akan membawa kita keluar dari sunnah, ya. Sunnah ataupun keluar dari metode jalur yang digunakan oleh para qurra dan juga para muqri'in, para ulama-ulama terdahulu. Ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka membaca Al-Quran dengan lembut, gitu. Qiraah sahlah, mudah, azbah, murni, nggak ada dibuat-buat, nggak ada
dipaksain, nggak ada dilebihkan dan segala macam. Gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sakhawi rahimahullah taala, ya kan, ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarulu syawaimal atqani la tahsabit tajwida maddan mufritta atau madda ma la madda fihi liwan. Ini sudah kita bahas gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya tajwid itu ya, adalah ketika kita memanjangkan mad lebih dari kadarnya. Yang harusnya mad lazim 6 harokat jadi 7 harokat, 8 harokat. Mad tabi'i 2 harokat jadi 4 harokat. Ataupun memanjangkan yang seharusnya nggak ada madnya. Yang seharusnya pendek, dia malah baca panjang. Nah, jangan mengira bahwasanya itu yang disebut sebagai tajwid. Ya. Tapi tajwid itu tadi ketika kita membacanya dengan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan dan tidak juga dikurangin. Kemudian selanjutnya, nah, ya, berlebihan tasyaddud itu apa? Itu makruh, makruh kata beliau. Menurut para ahli qiraah. Tapi kalau misalnya sebagian tasyaddud dari berlebihan gitu, tapi nggak apa namanya nggak berlebihan, maksudnya tasyadud itu artinya dipaksakan gitu, terlalu kuat segala macam gitu ya. Nah, seperti misalnya tujuannya untuk mengakitkan suara kita gitu pada beberapa huruf ataupun mengakitkan hukum-hukum tajwidnya, ya, maka itu diperbolehkan, diberikan rukhsah keringanan gitu ya. Agar kita tujuannya untuk melatih lidahnya orang-orang mubtadi. Makanya gitu, kata Imam Abu Ahmad Ad-Dani juga boleh berlebihan selama itu dalam proses belajar mengajar. Ya, selama itu dalam proses belajar. Terkadang kita ketika baru belajar kita berlebihan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita udah bisa gitu, artinya kita udah terbiasa dengan pengucapan seperti itu, ya sudah benar-benar apa namanya mahir dan segala macamnya, maka harus kembali kepada kaidah yang awal. Artinya tadi nggak berlebihan. Kita kembali kepada pengucapan yang lembut dan segala macam. Tapi ketika kita proses belajar nggak masalah insya Allah. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Tahdid. Nah, kemudian fil khitam terakhir. Fil khitami la tansawni, ini Anda bacakan ya. La tansawni ya ahlal Quran. Jangan melupakan aku, kata beliau. Kata Syekh Ahmad Samir Al-Hazari hafizahullah taala. La tansawni ya ahlal Quran min salih du'aikum. Dari doa-doa kita semuanya, ya, di sujud-sujud kita, di sepanjang ya, sholat kita, jangan lupa untuk mendoakan Syekh Ahmad Samir. Jangan lupa untuk mendoakan semua guru-guru kita. Ya, guru-guru kita dari yang kita masih kecil sampai sekarang. Gitu. Jangan lupakan mereka. Jangan lupa untuk menyebut nama-nama mereka dalam sujud kita semua. Karena kalau misalnya nggak ada guru-guru kita dari kita kecil sampai sekarang, kita nggak akan seperti ini. Gitu. Makanya di sini juga beliau berwasiat kepada kita, ya, jangan lupa untuk mendoakan beliau, mendoakan kebaikan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk keturunan-keturunan beliau. Fa inni ataqarrabu ila Allahi bihubbikum, karena aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai kalian, mencintai kita para ahli Quran, para ahlul ilm. Wa arghabu fi syafaatikum. Bahkan kata beliau, aku ini mengharapkan syafaat kalian. Insya Allah gitu. Jadi beliau merasa bahwasanya beliau itu sangat butuh dengan syafaat kita. Waddukhuli fi zumratikum yaumal qiyamah.
kemudian juga masuk kepada golongan kita katanya, nanti pada hari kiamat. Fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di mana nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala tempat balasan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi beliau senantiasa mengharapkan doa dari kita semua. Ketika itu juga waktu beliau ketika Anda sampaikan ke beliau bahwasanya lagi ngadain daurah, beliau mengatakan sampaikan salamku kepada mereka katanya. Ya. Jadi Anda sampaikan di sini beliau memberikan salam kepada antum semuanya, kepada kita semuanya agar senantiasa terus semangat. Semangat apa? Belajar dan juga mengajar. Karena ini di Zoom ini hampir semuanya adalah para pengajar Al-Qur'an. Maka di sini kita harus semangat untuk mengajar dan juga belajar. Ya. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar semangat untuk mengajar aja, ya gimana nanti gitu. Kalau kita nggak semangat belajar, tapi cuma semangat untuk mengajar aja, nanti nggak akan banyak maklumat yang kita dapatkan gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita juga hanya semangat untuk belajar aja, nggak semangat mengajar, ya kita nggak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nggak bisa kalau misalnya kita hanya sekedar belajar untuk diri kita sendiri, nggak bisa. Tapi gimana caranya kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Karena zakatnya ilmu katanya itu adalah mengamalkannya, menyebarkannya. Jadi harapannya ya, nanti setelah daurah yang selesai ini kita semua ya, asatidz dan juga ustazat semua ini terus untuk menyebarkan ilmunya, menyebarkan apa yang telah ustazah dan juga asatidz dapatkan dari Al-Fakir ini. Ini juga kalau misalnya nggak ada Syekh Ahmad Samir ya nggak bisa seperti ini. Maka tadi jangan lupa untuk senantiasa mendoakan beliau. Jadi kita harus senantiasa semangat untuk mengajar dan juga belajar. Jadi beliau seperti itu. Beliau menyampaikan tadi menyampaikan salam, kemudian juga tadi memberikan wasiat ataupun ya, pesan tadi agar jangan berhenti untuk belajar dan mengajar. Karena ya sekarang itu banyak sekali orang-orang yang ya mohon maaf gitu ya kalau misalnya dilihat kepada survei dan segala macam kan katanya masih banyak orang-orang Indonesia itu yang nggak bisa baca Quran. Ya, maka ini adalah tugas kita semuanya, tugas asal dan juga ustadz semuanya. Gimana caranya untuk mengajarkan Al-Quran? Ya, nggak perlu banyak-banyak, artinya ya, kalau misalnya kita bisa mengajarkan Al-Quran 30 juz, ya, alhamdulillah itu sebuah kenikmatan, sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa mengajarkan Al-Quran, itu adalah semua nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar dan bisa mengajar, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalaupun kita juga hanya bisa mengajarkan ya, mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Fatihah misalnya kepada anak-anak SD, ya, mengajarkan metode Umi dan segala macamnya, Iqra gitu. Ya, jangan bersedih. Ya, karena medan dakwah kita di Al-Qur'an itu sangat luas. Dan masing-masing punya keistimewaan, masing-masing sudah ada pahalanya. Bahkan bisa jadi orang yang mengajarkan ya, orang yang mengajarkan anak-anak SD gitu, mengajarkan Iqra, ya, abata saja, huruf-huruf hijaiyah dengan orang yang mengajarkan qiraat dan segala macam karena dia ikhlas lillahi taala gitu. Maka bisa jadi pahalanya lebih gede daripada orang yang mengajar qiraat misalnya. Orang yang mengajarkan ya, orang yang duduk setiap harinya untuk menerima sanad setoran gitu. Bisa jadi orang yang tadi cuma ngajar anak TK segala macam
itu pahalanya lebih gede mereka karena niatnya seperti itu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya Allah tempatkan kita di sini gitu. Jadi ya pokoknya intinya dakwah Al-Quran itu luas. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berdakwah melalui Al-Qur'an. Bahkan kalau misalnya kita cuma sekedar jadi admin ataupun jadi pengelola yayasan segala macam, itu juga udah ada bagiannya. Semua udah ada bagian. Yang penting kita senantiasa memperbaiki niat kita sama-sama gitu ya. Karena emang susah. Jujur ini kadang namanya manusia gitu ya. Pasti ada rasa pengen tampil gitu, pengen syuhrah dan segala macam. Tapi ya gimana caranya kita terus berusaha untuk memperbaiki. Gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Ya, barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bihaulillah wa quwwatihi bihaulihi wa quwwatihi wa biqudratihi wa bitaufiqihi akhirnya kita bisa menyelesaikan 258 walaupun tadi dari halaman berapa? Dari halaman itu nggak dibahas semuanya gitu ya. Tapi kita sudah membahas minimal 233 halaman. Kalau misalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak akan bisa sampai selesai seperti ini. Semua itu karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ana. Dan ini juga karena beliau Syekh Ahmad Samir yang sudah mendedikasikan waktunya untuk membuat kitab yang sangat luar biasa ini. Jarang sekali kita bisa menemukan kitab lahan yang membahas lahan sedetail ini. Paling mentok-mentok cuma pembagian lahan udah gitu. Nggak dibahas penyebabnya apa, solusinya apa. Masya Allah, luar biasa. Jadi semua yang Ana sampaikan itu bukan dari Ana, tapi semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Syekh Ahmad Samir. Ya. Dan kalau misalnya ada yang salah, itu baru dari Ana. Kalau misalnya ada yang salah, ada pengucapan yang keliru, ada terjemahan-terjemahan yang nggak jelas dan segala macamnya, itu dari Ana. Tapi kalau misalnya ada yang baik-baik, yang bisa kita manfaatkan, kita amalkan untuk kita sendiri dan juga untuk murid-murid kita, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari jeripayanya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala. Seperti itu. Kemudian seperti biasa ya, seperti yang Ana telah janjikan di awal daurah, insyaallah ini kalau daurah ini ada ijazahnya, tapi ijazah simai. Karena Ana pun juga dapat dari beliau ijazah simai aja. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian daurah kita yang sangat mulia ini, daurah mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ini semuanya sebagai amal ibadah kita, sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita untuk bisa terus bersama Al-Quran dengan cara belajar, nggak cuma dengan cara membaca, tapi juga dengan cara belajar memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan sama Al-Qur'an. Semoga dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada keluarganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, dan apa yang telah kita korbankan untuk daurah ini dari waktu kita, dari kuota kita, dari harta kita, semuanya mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, di hari semua orang itu saling sibuk dengan dirinya sendiri ya, seperti itu.
Kemudian ini lafaz ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ana Abdul Fakir Haidar Muhammad Suarsa, ajaztukum ijazatan sarihatan sahihatan fi riwayati kitab Al-Lahni fi tilawatil Qur'anil Karim dari Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Ijazatan sarihatan sahihatan bi syartil mu'tabari inda ahli hadithi wal athar. Qulu qabilna. قبلنا. Barakallahu fiikum Amin. wa nafa'allahu bikum. Harapannya ya wa iyyakum. Harapannya bisa kita amalkan kembali. Amalkan kembali apa yang telah kita pelajari kepada murid-murid kita dan juga untuk diri kita sendiri khususnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi جزاكم الله wabarakatuh. خير.